kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Satgas Normalisasi Sungai Kota Banjarmasin memulai pembongkaran dari kawasan kilometer 6 agar air kiriman yang masuk ke Banjarmasin dapat mudah mengalir dan tidak mengendap seperti yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, pemirsa, di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Banjarmasin, sedikitnya ada 181 titik jembatan yang dinilai tidak memenuhi standar dan menutup aliran sungai hingga jadi tempat pembuangan sampah. Akibatnya, sungai menjadi mampet. Jembatan Bulog di kawasan kilometer 6 Banjarmasin kini sudah dilakukan pembongkaran menggunakan alat berat, mengerahkan sejumlah dump truck untuk mengangkut hasil kerukan sungai tersebut. Kegiatan pembongkaran jembatan dan pengerukan sungai ini dikawal anggota DPRD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pelaksana Satgas Normalisasi Sungai Kota Banjarmasin, Winardi, menyatakan mengawali pekerjaan pembongkaran dimulai dari kawasan kilometer 6 hingga ke kilometer 1 Banjarmasin. Karena banyak oprit jembatan yang masuk sungai dan ada pula jembatan yang terlalu rendah sehingga harus dilakukan pembongkaran. Dimulainya pembongkaran dari kawasan kilometer 6 tersebut agar air kiriman yang masuk ke Banjarmasin dapat mudah mengalir dan tidak mengendap seperti yang terjadi sebelumnya. Kita mengawali pekerjaan ini mulai kilometer 6. Nah, jadi kilometer 6 ini kita akan menyusur sampai dengan ke kilometer 3 dan terus sampai ke kilometer 1. Ya. Karena seperti yang kita lihat itu banyak oprit-oprit jembatan yang masuk ke dalam sungai. Itu satu. Terus yang kedua, sungai jembatan-jembatan yang ada itu juga terlalu rendah, sehingga memang harus dilakukan pembongkaran. Ya. Kenapa kita lakukan dari PAL 6? Karena kita mengkhawatirkan kalau ada kiriman air dari atas, ya, itu kan yang datangnya pastikan dari kilometer 6 dulu baru masuk ke Kota Banjarmasin. Nah, oleh karena itu yang di sini harus kita lancarkan dulu, ya, agar bisa mengalir ke daerah-daerah lain, gitu loh. Jadi tidak mengendap. Winardi juga mengimbau masyarakat atau pengusaha yang memiliki bangunan di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani agar dapat mempersiapkan diri untuk membuat jembatan darurat. Alasannya karena seluruh jembatan yang menutup aliran sungai dipastikan akan dibongkar dengan tidak ada batasan waktu. Rijali Apandi, Banjar TV. Berdasarkan penelusuran ke lapangan di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Banjarmasin, sedikitnya terdapat 181 titik jembatan yang dinilai tidak memenuhi standar, menutup aliran sungai hingga menjadi tempat pembuangan sampah. Akibatnya sungai menjadi mampet. Semua jembatan tersebut akan segera dilakukan pembongkaran. Dengan pembongkaran tersebut akan kembali dibangun jembatan yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan pemerintah Kota Banjarmasin. Hal tersebut seperti disampaikan Doyo Pujadi selaku Ketua Satgas Pelaksana Kota Banjarmasin kepada Banjar TV. Di Ahmad Yani ini ya, semua tidak sesuai dengan ada 181 titik. 181 titik jembatan. Ada 3 klasifikasi. Ada di pilok merah, ada di pilok kuning, ada di pilok hijau. Apa itu? Yang merah itu berarti rendah sekali, sama dengan jalan. Dan ternyata menghambat alur sungai, kena sampah lagi, pampan tertutup. Itu kita bongkar. Kemudian ada yang warna kuning, itu peringatan nunggu waktu, boleh tidak sekarang, tidak mendesak. Yang hijau masih diperkenankan. Namun pada akhirnya nanti tim ini akan merekom dan Pemko akan membuat desain dan kerjasama dengan masyarakat, akan ada prototipe jembatan yang ideal. Hasil survei dari Dr. Usman Farid, anggota tim, ketinggiannya berapa, bentuknya apa. Nanti di SPUPR akan mengeluarkan surat edaran untuk teman-teman dari Bulog ini, dari mana-mana, membangun jembatannya sesuai dengan standar yang telah dibuat dari ULM yang dikeluarkan oleh PUPR. Doyo menambahkan,
Tidak ada tebang pilih dalam pembongkaran yang dilakukan, baik milik pemerintah atau masyarakat yang dinilai menyalahi aturan dan dianggap sebagai penyebab mampetnya sungai dipastikan akan dilakukan pembongkaran. Rijal Afandi, Banjar TV. Selanjutnya, menurut hasil survei dari Dinas PUPR, kawasan yang terdapat banyak bangunan yang menyumbat banyu adalah kawasan Jalan Ahmad Yani dan Kuripan. Di samping itu, tim Satgas akan membuat kanal-kanal baru sesuai dengan target yang dicanangkan untuk jangka pendek hingga menengah dalam mengatasi dan mengurangi resiko banjir yang terjadi di Kota Banjarmasin. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Suhrowardi menyebutkan komisi yang membidangi masalah infrastruktur ini telah dimasukkan dalam tim penanganan normalisasi sungai. Menurut hasil survei Dinas PUPR, kawasan banyak bangunan yang menyumbat banyu terdapat di Jalan Jenderal Ahmad Yani dan Kuripan. Karenanya pemilik bangunan diminta membongkar sendiri atau dibongkar satuan tugas agar aliran banyu kembali lancar masuk ke sungai besar. Punya dampak yang dasar adalah Jalan Ayani dan Kuripan. Sembari bangunan-bangunan yang sudah dikirimkan surat oleh Satgas Normalisasi, bagi yang mereka melanggar dalam perda mengatakan dia bisa membongkar sendiri. Kalau tidak bisa bongkar maka akan kita bongkar supaya air anak sungai dan dimanapun yang ada di jalan air lancar menuju permukaan di Sungai Martapura. Ini awal dari sebuah momentum yang kita tidak boleh kendor untuk segera sungai sebagai kehidupan kita warga Kota Banjarmasin. Menurut Ketua Satgas Normalisasi Sungai dan Penanggulangan Banjir, Doyo Pujadi, di awal kegiatan ini Satgas fokus pada normalisasi sungai di wilayah Banjarmasin Timur dan Selatan. Caranya dengan membongkar bangunan yang dianggap menghambat atau bahkan menyumbat aliran sungai maupun drainase. Di samping kita akan tandai ini yang akan dibongkar, kita tandai beberapa waktu hari ke depan akan kita tandai, sehingga kami tinggal membuat jadwal untuk sungai di veteran, di mana kita tandai lokasi ini kapan dibongkarnya, perlu alat apa, tenaganya dari mana-mana, nanti akan kita data. Untuk gerakan pertama kita di Pandu dan di belakang ini Pasar Pandu. Sudah kita bongkar rumah-rumah, bisa lihat sudah bersih. Nanti informasi ada sungai yang ditutup dengan tumpukan tanah sehingga sungainya rata dengan tanah. Apalagi itu. Nah, sehingga kami sudah mendata berapa eskavator yang diperlukan, berapa alat-alat yang kami sudah inventarisir. Bisa nanti dari pemerintah dan juga bisa dari bantuan dari swasta. Itu yang kita manage, kita kolaborasi menjadi sebuah kekuatan penuh untuk mendukung suksesnya tim normalisasi sungai. Pak, kalau ini Pak, Doyo Pujadi mengingatkan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang pengelolaan sungai, menyatakan barang siapa yang membangun di atas sungai, maka sanksi dendanya Rp50 juta atau kurungan selama 6 bulan. Risna, Banjar TV. Guna mencegah banjir tidak terulang kembali di Kota Banjarmasin, nampaknya pemerintah kota akan terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya dengan melakukan normalisasi dan pengerukan sungai, serta membongkar bangunan yang dianggap dapat menghambat arus sungai. Tak hanya melakukan penataan jembatan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, tim Satgas juga akan membuat kanal-kanal baru sesuai dengan target yang dicanangkan untuk jangka pendek hingga menengah dalam mengatasi dan mengurangi risiko banjir yang terjadi di Kota Banjarmasin. Di samping juga untuk mempercepat turunnya air. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Satgas Pelaksana Kota Banjarmasin, Doyo Pujadi, kepada Banjar TV. Ya, minimal kita melakukan kajian untuk bisa mengurangi risiko sama mengurangi dampak banjir lah. Mungkin ketika ada banjir seperti kemarin tidak tuntas, cuman paling tidak kan mengurangi kedalaman air sama mempercepat proses turunnya dan
ini minimal itu. Makanya itu ke depan tim ini di samping melakukan penataan jembatan-jembatan yang rendah, kami juga mungkin akan membuat kanal-kanal baru. Akan membangun kanal-kanal baru, penyudetan dan sebagainya, sampai benar-benar dijamin berapapun airnya yang masuk akan segera mengalir ke sungai. Itu target kita, tidak target jangka pendek, itu jangka menengah. Cuman maksud saya, kita harus memulai. Kapan? Ya mulai momen banjir ini kita mulai. Doyo menambahkan, melalui momen inilah semua pihak diminta mengikuti langkah gerakan nyata yang dilakukan agar banjir tidak terulang kembali di kota Banjarmasin. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya pemirsa, masih menyorot isu banjir di Kalimantan Selatan. Aktivitas pertambangan saat ini dinilai menjadi penyebab utama banjir di Kalsel. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menyebut musibah jangan hanya dipandang sebelah mata. Yang penting saat ini semua pihak saling memberikan kontribusinya untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Untuk itu, Dinas Kehutanan Kalsel terus berkomitmen meningkatkan kinerja, khususnya revolusi hijau di Kalsel dengan menggenjot penanaman guna meminimalisir banjir dan longsor. Kita simak informasi selengkapnya. Aktivitas pertambangan saat ini dinilai menjadi penyebab utama banjir di wilayah Kalimantan Selatan. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi saat ditemui awak media menyatakan terkait banjir yang menimpa 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, jangan hanya dipandang sebelah mata, yakni hanya karena izin pertambangan, melainkan perlu dilihat berbagai sisi. Semua masyarakat juga diminta untuk saling berkontribusi bagaimana mengatasi musibah banjir ini agar cepat selesai. Menurutnya perlunya normalisasi sungai dan pembenahan pada bangunan di bantaran sungai yang menghalangi aliran atau arus air. Dan perlunya kesadaran masyarakat memahami kaidah yang tepat dalam pendirian bangunan. Hulunya dipelihara, hilirnya dijaga. Nah, dijaganya di mana? Kita kagok sungai-sungainya, derasi supaya cepat keluar. Contoh kemarin saya waktu keliling 2022 2 tahun keliling Eropa maupun Asia, melihat contoh kanal itu seperti Den Haag Belanda, Amsterdam itu kan lautan, di dam bisa mensurasikan air. Nah, begitu aku mencontohkan Amuntai. Nah, begitu juga tadi kucontohkan lagi Banjarmasin seperti kilometer 6 sampai Liang Anggang sampai kilometer 6. Hari ini tadi lagi kanal-kanal ini ulah karena manusia, yang lebih utama lagi masyarakatnya harus sadar lingkungan. Bahkan di tahun 2017, sewaktu menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, isu pertambangan terus bergulir, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, kewenangan izin pertambangan dialihkan ke provinsi. Dirinya langsung memberi usulan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan akhirnya tambang yang sudah disetujui dicabut dan tidak ada menambah atau memperpanjang lagi. Begitu pula pada tahun 2018, pemerintah provinsi bersikap tegas untuk tidak ada lagi melakukan penambahan perkebunan kelapa sawit. DPRD memberikan kontrol jika merugikan rakyat atau perusahaan yang menyalahi kewenangannya, izinnya akan dihentikan. Muhail, Banjar TV. Penghargaan penilaian kinerja SKPD dan penghargaan Kantor Ramah Lingkungan tahun 2020 diserahkan Gubernur Syahbiri Nur di Gedung Idham Khalid di Banjarbaru. Saat ditemui Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatu Zahra menyebut penghargaan yang diterimanya menjadi pemicu untuk bekerja lebih giat lagi, terutama penanaman dan penghijauan demi terciptanya hutan lestari masyarakat sejahtera. Menyinggung penanganan banjir dalam perspektif kehutanan, Fatimatu Zahra menjelaskan dalam waktu dekat akan merelokasi das di daerah tangkapan air yang berpotensi terjadi limpasan sekitar 5 hingga 7.000 hektar di tahun 2021 ini. Juga membangun penahan air atau embung, serta penanaman di lokasi rawan longsor dan erosi. Kami akan membangun bangunan penahan air, limpasan air seperti gali plak, kemudian embung, dan itu diharapkan bisa mengurangi lajunya limpasan air pada daerah-daerah tangkapan air. Kemudian yang ketiga,
Kegiatan penanaman terus kami laksanakan, baik di lokasi-lokasi yang terindikasi longsor, kemudian ada lokasi-lokasi yang limpasan airnya menyebabkan erosi yang tinggi. Tahun ini sekitar 3-4 juta bibit disiapkan untuk penanaman, baik dari dana APBD, masyarakat, ataupun penggiat lingkungan, guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, pasca terdampak banjir dan genangan air di Kota Banjarmasin, puluhan sekolah rusak. Namun upaya renovasi tak bisa dilakukan dengan segera, lantaran proses penganggaran di APBD 2021 sudah berjalan. Di samping itu, menyikapi sekolah yang rusak akibat banjir, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel bersama LPMP Kalsel mendorong adanya program kegiatan dari Kemendikbud RI untuk penanggulangan dampak banjir di Kalimantan Selatan. Dari data ada 40 sekolah tingkat dasar SD dan 1 buah SMP yang melaporkan kerusakan fasilitas terdampak banjir beberapa pekan terakhir ini. Pasca mendapat laporan, pihak Dinas Pendidikan tengah melakukan verifikasi sebagai dasar kebutuhan anggaran perbaikan yang akan diusulkan 2022 mendatang. Kepala Disdik Banjarmasin Totok Agus Daryanto menyatakan saat ini posisi sudah verifikasi ke lapangan. Setelah verifikasi akan dianalisa kebutuhan untuk anggaran 2022. Tahun ini APBD yang sudah sedang berjalan, Disdik akan memperbaiki sekolah terdampak banjir dapat diperbaiki. Beberapa sekolah di Banjarmasin yang terdampak oleh banjir, tentu Dinas Pendidikan sekarang pada posisi memverifikasi ke lapangan. Jadi memang laporan dari sekolah sudah kami terima, ada 40 sekolah SD yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang atau berat. Nah, sedangkan SMP hanya 1 sekolah yang melaporkan. Nah, dari situ nanti setelah kita verifikasi ke lapangan, kita analisa kebutuhannya, berapa keperluan yang yang kita harus anggarkan di tahun 2022 tentu saja, karena memang di tahun anggaran ini APBD kita sudah dalam berjalan. Tapi kita juga bisa mengakses di dana Takola, biasanya itu dari pusat, nanti akan kita masukkan dengan memasukkan di aplikasi Dapodik. Nah, moga-moga di tahun 2022 tentu tadi saya katakan sekolah-sekolah yang memang terdampak banjir ini segera untuk dapat bisa direhab kembali dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sementara saat ini diketahui proses belajar mengajar di sekolah dasar dan SMP juga belum dibuka Pemko lantaran masih terganjal pandemi COVID-19. Rishna, Banjar TV. Berdasarkan data yang dihimpun LPMP Kalsel per 22 Januari 2021, jumlah sekolah yang terkena dampak banjir berjumlah 1.246 buah dengan kategori 785 rusak ringan, 408 rusak sedang, dan 53 rusak berat. Untuk itu Dinas Pendidikan Kalsel berkoordinasi dengan LPMP Kalsel dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan secara terpadu didorong agar mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan RI. Dan apabila ternyata tidak mencukupi, akan di-backup melalui anggaran pemerintah daerah masing-masing. Nah, sudah diperoleh datanya, nanti kita kirim ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi? Nah, ini bersama LPMP kita dorong agar ada program kegiatan dari kementerian untuk penanggulangan terhadap dampak banjir ini. Nah, nanti kalau apa yang diprogramkan oleh kementerian ternyata ada kekurangan, nah barangkali harus kita backup melalui misalnya anggaran pemerintah daerah. Sekalipun mayoritas sekolah yang terdampak berada dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, namun melalui LPMI didorong supaya ada bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, DPRD Kalsel panggil Badan Narkotika Nasional. Selengkapnya kami hadirkan usai pariwara berikut ini.